Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Arifa Syarifah Mahing. Hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah, pembelajaran 1. Hari ini kita belajar 3 mata pelajaran, yaitu yang pertama bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya yaitu 3.6, mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Indikatornya yaitu 3.6.1. Siswa dapat mengaitkan teks percakapan yang berhubungan dengan budaya minta maaf sebagai cermin hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan baik. Indikator 3.6.2, siswa mampu membandingkan ungkapan permintaan maaf sebagai cermin hidup dalam kemajemukan masyarakat Indonesia dengan baik. Kompetensi dasar 4.6, menyampaikan ungkapan santun menggunakan kata maaf dan tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan. Indikator 4.6.1 yaitu siswa dapat menunjukkan ungkapan-ungkapan santun menggunakan kata maaf dan tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan baik dan benar. Indikator 4.6.2 yaitu siswa dapat mempraktikkan ungkapan-ungkapan santun menggunakan kata maaf dan tolong untuk hidup rukun dalam kemajemukan dengan baik. Mata pelajaran yang kedua yaitu matematika. Indikatornya yaitu 3.6, menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Indikatornya yaitu 3.6.1, siswa dapat memilih satuan baku untuk mengukur panjang dengan tepat. Indikator 3.6.2 yaitu siswa dapat menafsirkan termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan benar. Kompetensi dasar yang kedua yaitu 4.6, melakukan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Indikatornya 4.6.1, mempraktikkan pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat. 4.6.2 yaitu menyimpulkan hasil pengukuran panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dengan tepat. Mata pelajaran ketiga yaitu SBDP. Kompetensi dasar yaitu 3.2, mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Indikatornya yaitu 3.2.1, menganalisis pola irama dalam teks lagu dengan tepat. Indikator 3.2.2 yaitu menyimpulkan pola irama dalam teks lagu dengan tepat. Indikator kedua yaitu 4.2, menampilkan pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Indikatornya yaitu 4.2.1, menentukan pola irama dalam teks lagu dengan tepat. Yang kedua 4.2.2, memainkan pola irama sederhana melalui teks lagu Pelangi-Pelangi. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia melalui percakapan komik berikut ini. Selamat siang, Ibu. Siang, Beni. Beni, coba lihat jam dinding di rumah, Nak. Ya, Bu. Wah, jarumnya berhenti bergerak, Bu. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan? Beni harus mengganti baterai dengan yang baru, Bu. Maukah Beni mengganti baterainya? Mau, Bu. Hati-hati ya, Nak. Ya, Bu. Ya,
Wah, jamnya retak. Maafkan Beni, Bu. Beni kurang hati-hati dalam mengambil jam dinding, sehingga jam dinding terjatuh. Ya nak, kedepannya Beni harus lebih hati-hati ya dan tidak perlu tergesa-gesa. Baik anak-anak, setelah menyaksikan percakapan komik mengenai ungkapan permintaan maaf dan tolong, setelah itu ibu akan menjelaskan pengertian permintaan maaf merupakan ungkapan permintaan maaf atau permohonan atau penyesalan dan menyesal dari suatu kesalahan. Dan sedangkan permintaan tolong adalah kalimat yang digunakan untuk meminta bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar materi bahasa Indonesia tentang ucapan permintaan maaf dan tolong. Dan selanjutnya kita akan belajar materi seni budaya dan keterampilan, yaitu tentang mengenal pola irama sederhana melalui lagu anak-anak. Nah, di sini siapa yang sedang menyanyikan lagu anak-anak? Ayo, siapa? Untuk itu, ibu akan mengajak kita semua bernyanyi lagu Pelangi-Pelangi. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi melalui percakapan komik berikut ini. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari ini kita akan bernyanyi bersama-sama. Kita akan bernyanyi lagu Pelangi-Pelangi. Di sini ada yang tahu lagu Pelangi-Pelangi? Tahu, Bu. Iya, tahu, Bu. Sekarang semuanya berdiri dan kita akan menyanyikan lagu bersama-sama. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi-pelangi, ciptaan Tuhan. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar materi seni budaya, yaitu tentang menentukan pola irama sederhana pada lagu anak-anak. Dan juga kita sudah bernyanyi bersama lagu Pelangi-Pelangi. Sekarang ibu mau bertanya, kira-kira kita bernyanyi selama berapa menit ya? Ayo, siapa yang tahu? Nah, baik, selanjutnya yaitu kita belajar materi matematika, yaitu tentang melakukan pengukuran panjang pada suatu benda. Nah, anak-anak perhatikan gambar jam dinding berikut. Nah, sekarang kita melakukan pengukuran panjang pada jam dinding berikut ini. Oke anak-anak, sekarang kita akan mengukur jam dinding menggunakan penggaris sebagai alat ukur. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk mengukur jam dinding. Yang pertama adalah letakkan salah satu ujung benda sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Yang kedua, perhatikan bilangan yang sejajar dengan ujung benda lainnya. Dan yang ketiga, bilangan yang sejajar di ujung lain tersebut merupakan panjang benda tersebut. Anak-anak, setelah kita melakukan pengukuran tadi, maka ibu akan menjelaskan jenis-jenis alat ukur panjang baku. Nah, yang pertama ada penggaris. Nah, penggaris digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda yang pendek. Satuan panjangnya adalah sentimeter.
Yang kedua yaitu meteran kain. Nah, meteran kain digunakan untuk mengukur panjang kain atau pakaian. Satuan panjangnya adalah sentimeter dan meter. Yang ketiga adalah meteran roll kecil. Nah, meteran roll kecil digunakan untuk mengukur panjang kayu. Nah, satuan panjangnya adalah sentimeter dan meter. Dan yang keempat yaitu meteran roll besar, yaitu alat untuk mengukur panjang dan lebar tanah. Satuan panjangnya adalah meter. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa.